Hilal itu bisa muncul ya ketika si matahari ini sudah tenggelam ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya agak lain dari biasanya ya. Nah, saya ingin membawakan ini agar kita sebagai umat beragama ya, terutama agama Islam ya kawan-kawan, tidak saling terpecah ya. Hanya gara-gara beda hari pada saat menyambut hari raya Idul Fitri gitu ya. Nah, karena apa? Ya sebagaimana kita ketahui ya kawan-kawan, meskipun diakui atau tidak diakui ya, di Indonesia ini ada dua organisasi agama Islam yang terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah ya. Selanjutnya mungkin nanti sekali-sekali Muhammadiyah saya singkat dengan MU ya, atau MU gitu. Nah, antara NU dan MU ini ya, karena sebagian besar dari anggota-anggotanya yaitu mengikuti mazhab yang berbeda, maka besar kemungkinan ya dalil-dalil yang dijadikan dasar ketika beribadah itu mungkin ada juga yang berbeda ya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah sholat subuhnya ya. Kebanyakan kalau orang NU itu pakai doa kunut ya, sedangkan orang MU biasanya itu nggak pakai doa kunut gitu. Nah, begitu pula dengan menyambut hari raya Idul Fitri ya. Kadang-kadang mereka itu mengalami perbedaan ya. Nah, kita sebagai grassroots ya, sebagai rakyat jelantah gitu, rakyat jelantah ya, kita jangan mau diikutkan pada perbedaan yang ada di antara kedua organisasi besar ini ya. Sebetulnya perbedaan itu pun sebetulnya tidak perlu dipertentangkan juga. Sebagaimana tadi, sholat subuhnya mereka pun doanya berbeda, sehingga kalau hari rayanya pun berbeda, ya itu anggap saja sama dengan perbedaan di waktu sholat tadi gitu ya. Nah, mungkin ya jadi agak spesial karena hari raya ini kan biasanya dirayakan secara besar-besaran gitu ya, di TV, di mana-mana ya, orang saling berkunjung, sehingga memang kelihatan agak aneh ketika ada beberapa orang yang masih puasa, beberapa orang hari raya. Namun ya sebetulnya jangan terlalu dimasukkan perasaan ya, yang pengen puasa ya puasa aja, jangan terganggu oleh orang yang sedang bergembira menyambut hari raya Idul Fitri. Sedangkan yang udah hari raya ya udah nggak usah ngejek yang masih puasa juga gitu loh kawan-kawan. Nah, kalau kalian bertanya, mana yang benar Pak gitu ya, sebetulnya ya kawan-kawan, kalau saya ya ini kadang pernah ngaji juga ya, kemudian pernah baca-baca juga ya, sebetulnya kedua-duanya itu memiliki alasan yang kuat gitu ya, kenapa mereka mempertahankan masing-masing metode dari mereka gitu ya. Nah, yang paling terkenal adalah bahwa NU itu lebih mengutamakan metode ru'yat gitu ya. Ru'yat itu adalah melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal itu adalah bulan sabit pertama yang muncul di awal bulan gitu ya. Nah, seperti apa nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, sedangkan MU ya, itu sudah nggak mengandalkan lagi penglihatan ya. Jadi MU itu lebih mengandalkan kepada astronomi ya, kemudian dengan penetapan kalender ya. Karena apa? MU berpegangan bahwa ilmu astronomi sudah sedemikian maju sehingga tidak perlu lagi untuk neropong-neropong gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya ada salah-salah sedikit ya kawan-kawan, mohon dimaafkan ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu organisasi. Insya Allah nanti misalkan ada kesalahan ya, tolong ingatkan di mana letak saya salah, sehingga nanti saya akan perbaikinya di komentar yang paling atas gitu ya. Baik, sekarang ya kita akan pahami dulu apa sih itu hilal ya kawan-kawan. Kenapa juga MU kok udah nggak mau neropong lagi, alasannya itu apa gitu ya. Ayo kita bahas di sini. Baiklah, di papan ini ya kawan-kawan, ini saya gambarkan adalah di sini adalah garis horizon atau horizon ya, dimana biasanya ya pengamatan hilal itu dilakukan di pantai ya. Karena apa? Agar garis batasnya itu jelas, karena air itu terlihat lurus seperti ini ya. Nah, kalau daratan itu kan ada pohon-pohon kayak gitu. Nah, matahari dan bulan ya, dalam pengamatan ketika mengamati hilal ya, itu dimulai dari kondisi di mana matahari dan bulan itu berada di ketinggian yang sama. Nah, ini dinamakan ijtima. Atau dalam bahasa Inggris itu conjunction ya. Nah, matahari dan bulan ya, itu sama-sama tenggelam di ufuk barat ya kawan-kawan. Nah, mungkin kalian baru ada yang menyadari ya, kok bulan ternyata tenggelam juga. Iya kawan-kawan, tiap hari sebetulnya bulan itu
terbit di timur, tenggelam di barat. Cuman sering nggak kelihatan ya, karena kadang-kadang kalau bulannya muncul siang itu ketimpa sama cahaya matahari sehingga kita nggak bisa lihat bulan. Nah, seperti itu. Baik, sekarang ketika sore hari ya, pengamatan ya kawan-kawan. Nah, matahari ini gerakannya itu selalu lebih cepat dibandingkan bulan ya. Ini dari perspektif mata kita ya kawan-kawan. Jadi kalau gerak nih baratnya ini kayak balapan kawan-kawan. Tapi yang menang itu selalu yang matahari ini. Nah, semakin jauh kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kecepatan perbedaan ini ya, tiap jam ya, tiap 1 jam, perbedaannya itu sekitar setengah derajat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan hilal itu terjadi? Oh ya, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu hilal itu apa. Hilal itu adalah bulan sabit ya, kawan-kawan. Di mana ini adalah bulan sabit muda, yang mana munculnya adalah awal bulan atau hari pertama di suatu bulan. Dalam hal ini adalah bulan Syawal ya. Nah, bagaimana hilal bisa muncul? Hilal itu bisa muncul ya ketika si matahari ini sudah tenggelam ya. Nah, matahari udah nyampe sini ya, kawan-kawan. Nah, seperti tadi saya bilang, bulan juga gerak ya. Nah, mungkin ketinggalannya udah nyampe sini. Nah, ketika matahari berada di sini ya, maka langit ini kan udah agak kurang terangnya ya, sehingga bulan di sini ya, dia kemungkinan sudah mulai terlihat sabitnya ya. Ya, karena cahaya matahari kan dari sana terus kena bagian sana dari bulan ya, sehingga kalau saya gambarkan itu bulan akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kok miring Pak ya? Kalian perhatikan ya, kenapa bulan sabit itu kadang kalau nggak miring ke kiri, miring ke kanan gitu ya. Itu tergantung dari posisinya dia terhadap matahari. Nanti saya jelasin lagi. Nah, ketika sudah nampak hilal seperti ini, maka disitulah ya tanda awal dari 1 Syawal ya kawan-kawan. Kalau sudah hilal, ya, hilal nampak, maka dimulailah 1 Syawal. Loh Pak, 1 Syawal itu kan besok pagi Pak gitu ya. Nah, inilah kawan-kawan ya, perlu kita ketahui ya bahwa dalam Islam ya, hari itu dimulai sejak maghrib ya. Jadi penanggalan 1 Syawal itu adalah pas ketika nampak hilal itu ya. Jadi nggak perlu nunggu besoknya. Sholatnya memang besok Idul Fitrinya ya. Namun tanggal 1 Syawal itu dimulai ketika masuk maghrib ya. Makanya orang Jawa ya, atau orang Islam juga ya, selalu kalau nyebut hari Sabtu malam itu selalu nyebutnya malam Minggu, karena orang Jawa itu sama dengan orang Islam ya, menganggapnya bahwa hari malam sebelum hari Minggu itu adalah malamnya hari Minggu atau malam Minggu. Sedangkan hari Minggu malam itu dianggap malam Senin, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan di sini jelas ya kawan-kawan, bahwa ketika nampak bulan sabit seperti ini ya, atau disebut hilal, maka kita udah memasuki bulan baru, yaitu 1 Syawal, udah nggak di bulan Ramadan lagi gitu. Nah, sekarang perbedaannya di mana antara NU dan MU tadi gitu ya. Nah, gini kawan-kawan, kadang-kadang nih ya, memang sering sih, kalau tadi itu bulannya posisinya agak jauh dari matahari, itu kemungkinan terlihat hilalnya itu lebih besar ya, kemungkinan terlihat. Namun kalau tadi balapannya itu mepet ya, seperti ini, nggak terlalu jauh, ini susah untuk diteropong kawan-kawan ya, karena masih sangat tipis gitu ya, karena perbedaan ini dan ini tipis, sehingga kalaupun ada bulan sabit susah terlihat oleh mata gitu ya. Nah, disinilah mulai terjadi perbedaan pendapat ya kawan-kawan. Kalau menurut orang yang mengikuti ru'yatul hilal atau hilal dengan pandangan mata, maka posisi seperti ini tidak akan mungkin bisa melihat bulan sabit ya. Karena apa? Terlalu dekat gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang mungkin tergabung di dalam MU ya, itu melihat bahwa seperti ini itu harusnya sudah hilal ya. Nggak peduli nggak kelihatan mata atau enggak. Karena apa? Orang MU udah memakai ilmu astronomi ya. Jadi nggak perlu nunggu nampak. Pokoknya udah kondisi seperti ini pasti udah memasuki bulan baru, yaitu 1 Syawal gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, akhirnya kalau kondisi seperti ini, maka MU akan lebaran besoknya gitu ya. Karena malamnya itu udah masuk malam 1 Syawal gitu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam kondisi seperti ini, orang NU akan nunggu besoknya ya. Nah, tadi seperti saya bilang, tiap 1 jam terjadi
penambahan jarak ya setengah derajat. Sehingga kalau nunggu besok itu kan 24 jam. Nah, perbedaannya pasti akan jauh ya. Nah, derajatnya pasti lebih dari 12 derajat lah gitu ya. Jadi antara sini sampai sini itu bisa 12 derajat. Oh ya, kalian mungkin bertanya-tanya ya kawan. Pak, derajat ini dari mana sih ukurnya gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian orang teknik sipil ya mungkin lebih bisa menjelaskan ya kawan. Jadi kita ini ada alat mungkin namanya teodolit gitu ya kawan. Kalau pandangan kita mendatar ke arah horizon itu dianggap pandangan dengan sudut 0 ya. Kalau kita dongak sedikit ke atas, nah disitulah mulai penambahan derajat, misalkan 5 derajat, 10 derajat. Kalau segini 45 derajat. Kalau kita dongak vertikal ke atas, ini 90 derajat. Nah, sama ketika tadi orang mengamati ini dari pantai ya, ini dianggap 0, terus ini 6 derajat, ini 12 derajat, kira-kira seperti itu. Nah, seperti inilah perbedaannya ya kawan-kawan. Nah, mungkin kalian penasaran ya, Pak, emang harus nunggu berapa tinggi sih kalau orang NU gitu ya. Nah, sebenarnya sih nggak hanya NU ya kawan-kawan. Sekarang itu yang pendapat NU ini juga diserap juga oleh pemerintah ya. Saya nggak tahu, mungkin karena di pemerintah sendiri Depaknya itu didominasi dengan orang-orang yang mungkin tergabung di NU ya. Makanya Depak juga ini ya, mungkin sepakat dengan NU. Tolong koreksi kalau saya salah ya kawan. Saya nggak menjelekkan NU ya. Itu setahu saya sih seperti itu. Nah, menurut NU ya kawan, ketinggian hilal ya baru bisa dilihat ya, baru bisa dilihat mata kalau tingginya ini ya minimal 3 derajat. Nah, seperti itu. Itu pun ya nanti masih harus dibuktikan pakai teropong. Meskipun secara perhitungan ternyata nggak 3 derajat. Meskipun kalau secara perhitungan 3 derajat, tapi kalau nggak nampak ya nanti itu masih disidangkan lagi. Gimana nih gitu kan. Perundingan tuh. Nah, akhirnya disepakati. Yalah, yang lihat hanya misalkan 1 orang gitu ya. Hanya 1 orang dari 100 orang yang disuruh lihat. Berarti kurang bisa dipercaya, akhirnya ya udah besok aja kita hadirannya. Nah, seperti itulah kira-kira ya kan. Nah, ada satu persyaratan lain lagi ya kawan. Selain 3 derajat ya. Di sini ini ada yang namanya sudut bukan sudut ya. Iya, sudut elongasi ya kawan. Antara sini dan sini. Ya. Itu juga menjadi persyaratan ya sekarang kawan. Jadi bagaimana ngukurnya ini sama ya. Dari mata kita sekarang kita miringin yang tadinya dari sini terus kita miringin ke sana. Lalu kita ukur ya. Horizontalnya ke sini, kemudian naik derajatnya ke sana gitu kan. Kalau ada alat pakai teodolit itu bisa gitu ya. Nah, ini menjadi persyaratan juga ya. Minimal harus 6,4 derajat. Nah, seperti itu. Nah, Pak, untuk apa sih Pak ini kok diukur? Nah, ini kawan-kawan, ternyata ya posisi bulan sama matahari itu enggak selalu sejarah ini pendampingannya ya. Tadi kan saya bilang konjungsi seperti ini ya kawan. Nah, kadang-kadang bulan ini mepet sama matahari gitu. Kadang-kadang malah ketumpuan ya kawan. Kalau ketumpuan pasti bulannya yang sebelah sini. Nah, ketika numpuk seperti ini, disinilah terjadi gerhana matahari kawan. Ya. Nah, kadang juga di sini istimewanya terjadi kawan. Nah, seperti ini. Ya, mohon maaf untuk penganut bumi datar nggak akan masuk ya kawan. Karena memang kalau dari ilmu bumi datar ya nggak akan bisa ngitung hilal ini. Mohon maaf ya. Saya nggak menghina tapi itu apa adanya. Kalau emang ada yang bisa silakan yang penganut bumi datar membuat video seperti ini penjelasannya. Nah, ini tadi ya, kembali ya kawan. Kalau misalkan posisi matahari dan bulan bertumpuk seperti ini ya, maka ya tetap matahari akan lebih cepat dan makanya namanya gerhana itu kan nggak sampai berjam-jam ya. Gerhana itu hanya beberapa menit saja, kemudian matahari akan mendahului. Nah, seperti ini ya. Lalu kembali lagi, matahari akan tenggelam. Set gitu. Nah, di sini ya. Tadi kan syaratnya apa kawan-kawan untuk hilalnya NU tadi? Hilalnya itu adalah beda ketinggian atau ketinggian hilalnya itu harus 3 derajat. Terus elongasinya ya, EL aja, harus 6,4 derajat atau lebih gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti ini ya kawan, ketika tadi habis gerhana kayak gitu, maka hilal dan elongasi ya menjadi satu ya, seperti itu. Sini ya, tadi syaratnya yang pertama harus 3 derajat, syarat kedua harus 6,4 derajat ya. Jadi artinya setidaknya ya kalau habis gerhana maka untuk menghitung masuk ke bulan baru maka harus 6,4 derajat ya, karena ini kan lebih kecil ya, gak jadi persyaratan lagi seperti itu.
Nah, seperti itulah tadi ya, kawan. Bagaimana bisa terdapat perbedaan ya hilal antara NU dan MU gitu ya. Nah, mana yang lebih benar gitu ya. Nah, kalau menurut MU tadi ya, secara hakiki atau secara absolut ya, sebetulnya hilal sudah terjadi, hanya nggak nampak mata gitu ya. Nah, tentu saja alasan ini ya memang bisa diterima ya. Namun orang NU itu berpegangan bahwa ru'yat itu adalah penglihatan, harus bisa dilihat baru memasuki bulan baru gitu. Nah, syarat untuk bisa dilihat tadi itu ya harus setinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Nah, sebetulnya besaran derajatnya ini pun tergantung perjanjian juga kan ya. Ini pernah berubah juga ya, dari angka berapa gitu ya, sekarang angkanya seperti itu ya, khusus tahun ini. Nah, kadang ada yang ngata-ngatain, NU kuno gitu ya. Nah, itu jangan ya kawan. Karena apa? Mereka itu juga berpegang pada dalil gitu ya. Jadi nggak salah gitu ya. Kemudian apakah MU yang salah? Ya nggak salah juga gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang, antara orang sholat pakai kunut sama nggak usah saling nyalakan. Mana yang kalian mantap ya udah jalanin aja. Toh dalam agama ini nggak ada pemaksaan. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian ada beberapa orang yang juga sok-sok membanggakan MU misalkan ya kan. Nah, orang MU ini kayaknya lebih benar nih. Kenapa? Hari rayanya bersamaan dengan Arab Saudi gitu ya. Nah, itu nggak jaminan kan. Kalau kalian perhatikan kembali apa yang tadi saya uraikan ya, bahwa setiap 1 jam itu terjadi penambahan jarak ya, penambahan jarak antara bulan dengan matahari gitu ya. Nah, ketika di sini ya, ketika sampai di Indonesia belum terjadi hilal ya, seperti ini misalkan ya. Nah, 4 jam atau 6 jam kemudian ya, di Arab Saudi baru terjadi maghrib. Kalian bayangkan, tadinya itu jaraknya masih segini ketika di Indonesia. Ketika di Arab Saudi bisa jadi jaraknya udah segini gitu ya. Sehingga bisa saja kemungkinan bahwa di Arab Saudi itu hari raya duluan sementara Indonesia belum. Akan ada suatu saat seperti itu. Jadi kalian jangan bingung ya. Dan juga bisa terjadi ya, misalkan Saudi belum hari raya ya. Karena apa? Posisinya ketika di Saudi masih gini ya. Kemudian bumi kan berotasi terus ya. Sehingga ketika sampai Amerika jaraknya udah segini. Sehingga ternyata Amerika lebaran duluan. Bisa saja ya. Jadi nggak usah saling mengolok-olok gitu ya kawan. Jadi kalau saya ingat-ingat kembali sih, waktu saya kecil dulu itu saya emang tinggal di lingkungan NU kan ya. Jadi kalau NU itu dulu mengarahnya ya, kalau partai ya gitu ya, itu ke partai P3 kan kawan. Makanya dulu P3 itu kan logonya itu pakai Ka'bah gitu ya. Sehingga orang-orang Muslim itu kebanyakan itu akan menjurus ke P3 gitu ya. Nah, ketika itulah kayaknya ya P3 karena semakin membesar maka harus dipecah. Makanya kayaknya ya, menurut analisa saya, NU dan MU dulu itu ya dipecah gara-gara itu, gara-gara P3 mulai membesar. Dan itu sebetulnya akhirnya terjadi juga di PDIP ya kan. Waktu itu namanya masih PDI ya. Jadi PDI kelihatan makin besar, lalu kemudian dipecah juga gitu ya. Namun karena rakyat juga semakin berani ya, ketika PDIP dipecah itu atau PDI dipecah, justru kemudian simpati rakyat itu kepada PDI ya, yaitu sekarang mengarah ke PDIP gitu. Baik, demikian dulu ya kawan. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan baru pada kalian ya. Lalu kalian tularkan juga pengetahuan ini kepada saudara-saudara kalian, pada teman-teman kalian, sehingga nggak saling mengejek ya, nggak saling mencela ya, siapa yang lebaran hari ini, siapa yang lebaran besok. Jalanin aja, kalian pengen ikut yang keyakinan yang mana, silakan lakukan sesuai keyakinan kalian. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.